Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan berdiskusi tentang pro kontra efektivitas aset liability management dalam mengelola risiko likuiditas bank. Saya, Putri Gaisa, laku moderator kelompok 5, akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Saya Nisa Mutiara Larasati dengan NPM 223404120. Saya Nisa Nur Ajija dengan NPM 223404099. Saya Rani Rapiola Putri dengan NPM 223404119. Saya Giantina Siti Nurhalijah dengan NPM 2234041121. Saya Virgi Clarissa Nugraha dengan NPM 223404136. Saya Anggi Nur Farida dengan NPM 223404108. Saya Muhammad Agil Fatrizki dengan NPM 223404130. Saya Ripan Febriana dengan NPM 2234141. Untuk sesi selanjutnya, mari kita mulai sesi diskusi dengan topik efektivitas aset liability management dalam mengelola risiko likuiditas bank. Untuk proposisi pro, aset liability management atau ALM efektif dalam mengurangi risiko likuiditas bank karena memungkinkan manajemen untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menyesuaikan ketidaksesuaian aset dan liabilitas. ALM membantu menjaga kestabilan arus kas dan meminimalkan kerugian akibat perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Untuk proposisi kontra, ALM tidak selalu efektif dalam kondisi pasar yang sangat volatil atau tidak terduga. Dalam situasi tersebut, meskipun bank sudah melakukan pengelolaan risiko melalui ALM, perubahan cepat pada tingkat suku bunga atau kondisi pasar dapat menyebabkan kerugian likuiditas yang signifikan, yang tidak bisa sepenuhnya diantisipasi oleh model ALM. Maka dari itu, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan opininya. Kami setuju dengan pernyataan bahwa aset liability management atau ALM efektif dalam mengurangi risiko likuiditas bank karena memungkinkan manajemen untuk secara efektif mengidentifikasi dan menyesuaikan aset dan liabilitas. ALM membantu menjaga stabilitas arus kas dan meminimalkan kerugian akibat perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Alasan kami setuju dengan pernyataan tersebut yaitu, pertama, ALM memungkinkan manajemen bank untuk secara proaktif mengidentifikasikan ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Dengan analisis yang cermat terhadap profil jatuh tempo dan arus kas, manajemen dapat mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi krisis. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan seperti merestrukturisasi portofolio atau mencari sumber pendanaan alternatif. Yang kedua, ALM membantu menjaga kestabilan arus kas dengan memantau jatuh tempo aset dan liabilitas. Ini penting untuk menghindari situasi di mana bank tidak memiliki likuiditas yang cukup pada saat dibutuhkan sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Dan yang ketiga, selain itu ALM juga berperan dalam mengelola risiko suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas secara signifikan. Dengan menggunakan teknik seperti hedging, bank dapat melindungi diri dari fluktuasi dengan suku bunga yang merugikan sehingga menjaga stabilitas arus kas dan pasti likuiditas mereka. Dilanjut buat yang kontra.
Untuk yang kontra, kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut. ALM tidak selalu efektif dalam kondisi pasar yang sangat volatil atau tidak terduga. Dalam situasi tersebut, meskipun bank sudah melakukan pengelolaan risiko melalui ALM, perubahan cepat pada tingkat suku bunga atau kondisi pasar dapat menyebabkan kerugian likuiditas yang signifikan yang tidak bisa sepenuhnya diantisipasi oleh model ALM. Alasan kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut yaitu, pertama, ALM dirancang untuk menjadi sistem yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Meskipun pasar dapat berfluktuasi secara cepat, bank memiliki kemampuan untuk memperbarui strategi dan model ALM mereka berdasarkan informasi terkini. Yang kedua, bank sering menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti derivatif, swap, suku bunga, opsi, dan futures. Dalam strategi ALM mereka, alat-alat ini memungkinkan bank untuk melindungi diri dari risiko suku bunga yang berubah-ubah dan mengurangi potensi kerugian likuiditas. Yang ketiga, regulasi seperti Basel III mendorong bank untuk meningkatkan praktik manajemen risiko mereka termasuk dalam hal likuiditas. Dengan adanya persyaratan untuk mempertahankan cadangan likuiditas yang cukup, bank didorong untuk menerapkan praktik ALM yang lebih baik dan lebih disiplin sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dalam kondisi pasar yang sulit. Untuk yang pro, identifikasi dan penyesuaian proaktifnya, ALM memungkinkan manajemen bank untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan liabilitas. Nah, dengan demikian, bank dapat secara proaktif melakukan penyesuaian portofolio untuk menghindari kekurangan likuiditas jangka pendek. Nah, melalui ALM ini, bank dapat mengelola arus kas masuk dan keluar secara lebih efektif. Hal ini membantu menjaga kestabilan keuangan bank dan mengurangi resiko gagal bayar. Nah, ALM juga dapat membantu meminimalkan kerugian akibat perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Dengan mengelola struktur neraca secara hati-hati, bank dapat mengurangi peranan terhadap resiko perubahan suku bunga. Lalu ada kestabilan arus kas. Salah satu tujuan utama Asset Liability Management adalah menjaga kestabilan arus kas. Dengan memantau dan mengelola jatuh tempo aset dan liabilitas, bank dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kestabilan arus kas ini sangat penting untuk mencegah situasi di mana bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan nasabah atau kewajiban lainnya, seperti penarikan dana nasabah dan pembayaran bunga, karena arus kas yang stabil mengurangi resiko kekurangan likuiditas yang dapat mengganggu operasional bank. Peningkatan fleksibilitas dengan menerapkan aset liabilitas manajemen, bank menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Bank dapat dengan cepat merespon perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, atau perubahan preferensi nasabah. Bank juga mampu meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar, baik itu terkait suku bunga, nilai tukar, maupun preferensi nasabah. Fleksibilitas
likuiditas ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas keuangan bank, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan peluang baru di pasar. Selanjutnya untuk yang kontra, ALM menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola risiko jangka panjang terkait aset liabilitas. Meskipun tidak dapat memprediksi setiap perubahan pasar secara akurat, ALM membantu bank dalam mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan menyusun strategi mitigasi yang tepat. Model ALM yang modern dirancang untuk menjadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Bank dapat melakukan penyesuaian pada portofolio aset dan liabilitas secara berkala untuk merespon perubahan suku bunga atau faktor-faktor lainnya. Menyangkut perihal fokus pada risiko jangka panjang, model ALM bergantung pada sejumlah asumsi dan parameter yang mungkin tidak sepenuhnya akurat. Perubahan kecil pada asumsi-asumsi ini dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Risiko model dapat meningkat jika model tidak dikalibrasi secara berkala atau jika terjadi perubahan dalam lingkungan bisnis yang tidak tercermin dalam model. ALM umumnya lebih berfokus pada risiko jangka panjang, sementara bank juga perlu mengelola risiko jangka pendek yang dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas secara langsung. Terkadang terlalu berfokus pada risiko jangka panjang dapat mengalihkan perhatian dari risiko-risiko jangka pendek dan lebih mendesak. Selanjutnya itu risiko over optimisasi dan fokus berlebihan pada likuiditas. Penerapan ALM dapat menyebabkan bank terlalu fokus pada pengelolaan likuiditas dan risiko jangka pendek, mengabaikan strategi pertumbuhan jangka panjang. Hal ini bisa mengarah pada keputusan investasi yang konservatif yang tidak memanfaatkan peluang pasar yang menguntungkan. Sebagai contoh, jika bank terlalu berhati-hati dalam menyesuaikan portofolio untuk menjaga likuiditas, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek atau instrumen keuangan yang lebih menguntungkan. Baik, dalam kesimpulannya, ALM adalah alat yang efektif dalam mengelola risiko likuiditas bank. Dengan memungkinkan manajemen untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menyesuaikan ketidaksesuaian aset dan liabilitas, ALM membantu menjaga kestabilan arus kas dan meminimalkan kerugian. Dan juga, meskipun ALM memiliki banyak keunggulan, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa dalam kondisi pasar yang sangat volatil atau tidak terduga, efektivitas ALM dapat dipertanyakan. Bank harus waspada terhadap keterbatasan model ALM dan siap untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Efektivitas ALM dalam mengelola risiko likuiditas bank sangat tergantung pada kondisi pasar dan kemampuan bank untuk beradaptasi. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memiliki strategi manajemen risiko yang komprehensif dan fleksibel untuk menghadapi berbagai risiko pasar. Demikian, terima kasih kepada hadirin atas penyampaian diskusi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.